Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catur Putri Herunisa dengan NIM 1907030440. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Ekologi Perairan yang diampu oleh Bapak Dosen Ilham Zulfahmi MSI. Nah, soalan yang pertama yaitu apakah perbedaan antara ekosistem rawa dan ekosistem waduk? Nah, ekosistem rawa merupakan ekosistem alami pada daerah rendah yang dipenuhi dengan genangan air. Nah, genangan air itu dia terbentuk secara alami, baik itu secara musiman ataupun secara permanen. Sedangkan ekosistem waduk dia merupakan ekosistem buatan yang dengan cara membendung beberapa aliran sungai yang tujuannya untuk dibuat sebagai memenuhi kebutuhan manusia. Nah, soal yang kedua yaitu apakah perbedaan dari hulu sungai dan hilir sungai. Nah, untuk ekosistem antara hulu dan hilir sungai menurut saya itu sama, terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Mana komponen abiotiknya itu terdiri dari batu, pasir, air. Nah, komponen abiotiknya terdiri dari berbagai makhluk hidup. Nah, adapun perbedaan antara hulu dan hilir, kalau dia hulu sungai, dia terletaknya pada daerah yang tinggi, misalnya pada pegunungan dan perbukitan. Nah, tentu saja aliran airnya pun deras. Dan juga tidak ada pengendapan di hulu sungai. Banyak terdapat batu-batu besar dan pastinya terdapat air terjun. Nah, sedangkan hilir atau muara dia terletak pada ujung sungai. Tentunya arusnya lebih tenang dan lambat. Badan sungainya dia terdiri dari lumpur dan pasir dan terjadi banyak pengendapan pada hilir sungai. Nah, soal yang ketiga yaitu apakah mangrove dapat mempengaruhi limbah? Menurut saya mangrove dapat menanggulangi limbah. Dikarenakan mangrove dia memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi, fungsi fisik, dan fungsi ekologi. Nah, salah satu peran dari fungsi fisik itu yaitu dapat menanggulangi limbah, di mana mangrove itu dapat menyerap kandungan logam berat di alam yang disebut biosorpsi. Selain itu, mangrove juga memiliki kemampuan berupa biofilter, yaitu dapat menyaring atau mengikat dan meningkatkan kualitas air. Nah, jawaban yang keempat yaitu menurut saya pencemaran limbah organik itu dapat meningkatkan kesuburan pada mikroorganisme atau kesuburan tanaman air. Nah, dari kesuburan itu maka akibatnya cahaya yang masuk pada air dapat terhambat dan tentunya akan mempengaruhi dan mengurangi kandungan oksigen terlarut pada air tersebut. Nah, soal yang kelima yaitu apakah pengaruh dari pencemaran air terhadap kelestarian ikan? Menurut saya itu sangat berpengaruh karena pencemaran air dapat menurunkan kualitas air sampai tingkat tertentu, sehingga dapat menyebabkan air tidak berjalan sesuai fungsinya. Nah, apa akibatnya? Air yang terkena ikan yang terkena cemaran air tersebut akan mengakibatkan insang ikan itu bengkak dan kemudian berdarah. Setelah itu mengeluarkan lendir dan lama-kelamaan ikan tersebut akan mati. Nah, adapun penyebab ikan tersebut mati dikarenakan oleh difusi. Konsentrasi larutan air yang tercemar itu jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrasi air yang normal. Dan akibatnya partikel-partikel yang ada pada air tercemar berdifusi ke dalam sitoplasma ikan dan selanjutnya berdifusi ke dalam sel-sel insang pada ikan dan dapat mengakibatkan insang tersebut membengkak. Dan lama-kelamaan sel-sel pada ikan tersebut akan mengalami plasmolisis atau pemecahan sel. Nah, karena selnya pecah maka sitoplasmanya pun akan ikut keluar, sehingga insang ikan akan terlihat seperti berlendir. Nah, setelah insangnya pecah maka tentu saja ikan tersebut akan kehilangan alat untuk bernafas dan lama-kelamaan ikan tersebut akan mati.
Nah, demikian jawaban dari UAS Ekologi Perairan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga hasilnya baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.